Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eni Ermawati. Kali ini saya akan membahas materi tentang mengevaluasi sistem kontrol dan monitoring pada komputer. Mengenal sistem dan kontrol monitoring pada jaringan komputer. Pengertian monitoring jaringan komputer. Monitoring jaringan adalah sesuatu proses mengumpulkan dan menganalisa data-data yang ada dalam suatu lalu lintas jaringan dengan tujuan memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada pada jaringan komputer tersebut. Berikutnya fungsi monitoring jaringan. Fungsi monitoring jaringan juga dapat membantu jika admin ingin mendesain ulang jaringan yang telah ada. Banyak hal dalam jaringan yang bisa dimonitoring. Salah satu diantaranya load traffic, jaringan yang lewat pada sebuah router atau interface komputer. Monitoring dapat dilakukan dengan standar SNMP. Selain load traffic jaringan, kondisi jaringan pun harus dimonitoring. Misalnya status up and down dari sebuah peralatan jaringan. Hal ini dapat dilakukan dengan utilitas ping. Dasar-dasar sistem kontrol dan monitoring jaringan. Proses dalam analisa data dapat diwujudkan dalam pemilihan data dari sejumlah data yang telah terkumpul ataupun manipulasi data sehingga diperoleh informasi yang diharapkan. Sumber-sumber data dapat berupa network traffic, informasi mengenai hardware, dan lain-lain. Sedangkan tahap menampilkan data monitoring menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan terhadap sistem yang sedang berjalan berupa tabel, gambar, kurva, atau animasi. Berikutnya kita akan konfigurasi web server Debian 7. Kita akan mulai dengan langkah-langkah instalasi OS server Debian. Sebelum itu, Debian adalah sistem operasi berbasis open source dan secara terbuka oleh banyak programmer sukarelawan yang ingin mengembangkan Debian. Lanjut ke konfigurasi OS server Debian. Jadi di sini kita akan membuat mesin baru dengan klik baru atau new, lalu kalian buat mesinnya. Setelah terbuat, kalian tinggal klik mulai atau start. Lalu akan muncul tampilan install, kalian enter. Pada ini kita pilih order, lalu kita enter. Kita pilih Asia, lalu kita enter. Kita pilih Indonesia, lalu enter. United Status kita enter. Kita enter. Tunggu hingga konfigurasi selesai. Kemudian kita pilih ETH0, default route kita pilih no, lalu kita enter dan kita tuliskan IP address. Di sini saya tuliskan 192.168.20.2, kemudian kita enter terus. Tunggu hingga konfigurasi selesai. Hostname di sini kita beri nama sesuai yang kita inginkan. Di sini saya beri nama Eni, domain name saya menggunakan .com, jadi eni.com. Root password kita buat password. Kita tuliskan lagi nama kita, lalu enter, password enter. Tunggu sampai konfigurasi selesai. Western kita pilih enter, guided-nya kita enter, lalu enter. Finish, kita tekan enter. Write the change to disk, kita pilih yes, lalu kita enter. Tunggu hingga proses selesai. CD or DVD kita pilih no. Kemudian use a network mirror kita pilih no, lalu enter. Particip kita pilih yes. Kemudian kita beri tanda bintang pada
DNS, SSH, dan juga standar. Kemudian kita enter. Yes, kita enter. Continue, kita enter. Tunggu hingga proses selesai. Jika sudah tampilan seperti ini, kita login dengan root, password. Kita akan cek IP kita. No, spasi /etc/network/interface. Pada materi berikutnya, kita akan mengkonfigurasi web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Kita akan masuk konfigurasi web server di Linux Debian. Kita login seperti biasa, root, masukkan password, lalu ketikkan apt get install apache 2. Kemudian kita enter. Tunggu hingga proses selesai. Kita pilih yes, lalu kita enter. Kita masukkan DVD 1. Setelah dimasukkan, kita enter. Kemudian kita ketikkan cd spasi /etc/apache 2 /status available. Lalu kita enter. Setelah itu kita ketikkan cp spasi default spasi any. Lalu kita ketikkan nano spasi any. Lalu kita enter. Kemudian kita akan mengubah pada server admin menjadi localhost-nya menjadi nama kita atau domain kita. Saya gunakan any.com. Kemudian lanjut ke bawah. Kita beri ketikkan server name www.any.com atau domain kita. Pada dokumen root kita juga tambahkan ke server alias terlebih dahulu. Kita ketikkan server alias domain kita any.com. Setelah itu kita ke dokumen root, kita tambah /any. Lalu pada directory kita juga tambahkan nama di dalamnya. Jika sudah, kita tekan Ctrl+X lalu Y lalu enter. Kemudian kita ketikkan A2 decide
default. Kemudian kita enter, ulangi sekali lagi, kita enter. Lalu ketikkan A2 inside any, kemudian kita enter. Ulangi sekali lagi, lalu kita enter. Setelah itu kita ketikkan cd spasi /var/www, enter, kemudian mkdir any, kita enter, kemudian cp index.html cp index.html any slash. Kemudian kita enter. Kita ketikkan cd any, kita enter. Untuk mengedit HTML kita ketikkan nano spasi index.html. Kemudian kita enter. Setelah itu pada bagian ini kita edit sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan menuliskan selamat datang. Saya enter, saya ganti dengan nama saya. Kemudian saya enter lagi. Saya ganti dengan kelas saya. Setelah diganti, jangan lupa disimpan dengan cara ke ctrl+X plus Y, lalu enter. Setelah itu kita akan merestart Apache 2 dengan mengetikkan service Apache 2 restart. Kemudian kita enter. Lalu kita akan mengecek apakah berhasil dengan cara menuliskan W3M 192.168.20.2. Saya menggunakan IP. Jika sudah tampilan seperti ini, maka konfigurasi web server berhasil. Berikutnya kita masuk ke materi langkah-langkah konfigurasi SNMP Debian sebagai berikut. SNMP adalah kependekan dari Simple Network Management Protocol. SNMP merupakan protokol untuk manajemen peralatan yang terhubung dalam jaringan IP atau Internet Protocol. Peralatan-peralatan itu antara lain switch, router, modem, komputer, server, dan lain-lain. SNMP menggunakan data-data yang didapatkan dari komunikasi UDP dengan device atau peralatan yang masuk dalam jaringan tersebut. SNMP dapat meminta data ataupun melakukan setting kepada peralatan yang bersangkutan. Berikut langkah-langkah SNMP pada Debian. Seperti biasa, kita login menggunakan root, kemudian kita enter, masukkan password, lalu kita ketikkan apt get install snmpd. Kemudian kita enter. Jika ada pilihan, kita pilih yes, lalu kita enter. Tunggu hingga konfigurasi selesai. Lalu kita ketikkan nano spasi /etc /snmp /snmpd.conf. Kemudian kita enter. Di sini kita scroll ke bawah. Pada sys location dan juga sys kontak kita akan ganti. Sys location kita akan ganti dengan monitoring a full day.
Di sini kita akan ketikkan monitoring a full day. Pada syskontak kita ganti dengan nama kita. Contohnya saya gunakan nama saya. Kita scroll lagi ke atas. Pada row community kita akan hilangkan pagar atau hashtag. Kita hapus, kemudian kita scroll lagi ke atas. Pada agen address UDP, di sini kita akan ganti dengan IP kita. Jadi kita akan isikan IP 192.168.20.2. Kemudian jika sudah diubah IP-nya, kita cukup simpan dengan cara ctrl plus X plus Y lalu kita enter. Lalu kita akan merestart SNMP-nya dengan cara /etc/init.d/snmp spasi restart. Kemudian kita enter. Setelah itu kita akan cek apakah berhasil. Maaf, harusnya /etc/init.d/snmpd restart. Kemudian enter. Jika sudah, kita akan cek apakah snmp kita berhasil dengan cara ketik snmp work spasi min v spasi 2c spasi min c spasi publik spasi IP kita 192.168.20.2. Kemudian kita enter. Jika muncul tampilan seperti ini, maka konfigurasi SNMP sudah selesai. Berikut itu tadi penjelasan mengenai mengevaluasi sistem kontrol dan monitoring. Silakan mencoba. Sekian dan terima kasih.